Ratu Sofia nyaris pecah ketika mengklarifikasi terkait kabar bahwa ia telah melayangkan somasi kepada orang tua dan keluarganya sendiri. Hal itu terjadi di tengah drama Ratu Sofia dengan orang tuanya yang kabarnya berlangsung 2 tahun belakangan ini. Klimaks dari drama tersebut memanas ketika Ratu Sofia dirumorkan telah mensomasi orang tua kandungnya sendiri. Hal itu dipicu oleh munculnya selembar surat dari Ratu Sofia sebagai balasan atas somasi dari suatu rumah produksi yang mengingatkan Ratu Sofia akan kewajibannya sebagai aktris. Somasi tersebut muncul karena menilai Ratu Sofia diduga telah lalai dengan kewajibannya. Padahal pihak rumah produksi mengklaim bahwa haknya berupa honor syuting telah dilunaskan melalui manajernya, yang notabene adalah ayahnya sendiri. Tetapi sang ayah kini tak pernah muncul. Yang hadir memenuhi undangan pihak rumah produksi justru diwakili ibunda Ratu Sofia, yaitu Intan Mastura. Lantas, ada apa di balik tangis ibunda Ratu Sofia yang meminta putrinya untuk pulang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama keluarga Ratu Sofia kini sedang ramai dipergunjingkan di jagat maya hingga ranah publik. Drama itu kabarnya sudah 2 tahun belakangan ini bergulir. Namun masalahnya kian panas ketika Ratu Sofia mengklaim bahwa ia belum menerima honor dari film yang telah dibintanginya. Padahal dari pihak rumah produksi mengklaim sudah mengirimkan honornya kepada ayah Ratu Sofia yang notabene adalah manajernya. Ketika pihak rumah produksi mensomasi Ratu Sofia dan Ratu Sofia membalasnya dengan surat klarifikasi dan penegasan yang kemudian muncul rumor bahwa sang aktris mensomasi orang tua dan keluarganya sendiri. Sang ibu Intan Mastura pun kini muncul dan menanggapi bantahan putrinya Ratu Sofia bahwa tidak pernah mensomasi ibu dan ayah kandungnya sendiri sebagaimana yang heboh dikabarkan sebelumnya. Mendengar bantahan Ratu Sofia tersebut, ibunya pun menjelaskan isi surat yang telah dilayangkan oleh Ratu Sofia kepada keluarga bahwa memang isinya berupa penegasan tidak berbentuk somasi. Meski demikian, menurut sang ibu, isi surat dari Ratu Sofia putrinya memiliki maksud yang sama dengan somasi. Memang bentuk surat dari Ratu bukan somasi tapi penegasan. Tapi kan hampir kayak sama ya. Dan coba tanya ke sebelah, dia kan ada somasi. Kalau dia jelas tertulis somasi. Itu ditujukan ke siapa mau? Ke saya, kakaknya dan adik. 8 maghrib diantar sama kurir ke rumah. Nah, kalau yang dari sebelah, kalau yang dari anak saya besoknya, yang surat penegasannya. Selang 1 hari berarti? Iya, karena kan kakaknya sama adiknya nyari Ratu ke rumah untuk suruh promo. Nah, tiba-tiba datang surat dari somasi. Enggak masuk ke dalam rumah, cuma di pintu pagar. Sampai saat ini berarti surat somasinya sudah ada jawabannya? Berarti masih hanya Mama simpan aja untuk surat somasi tersebut? Sudahlah, nggak tahu ya, cuma dia kirim surat somasi karena saya datang ke rumahnya. Di sisi lain, Ratu Sofia kemarin dengan tegas membantah bahwa ia telah melakukan somasi terhadap ibu kandungnya dan rumah produksi yang sedang bekerja sama dengannya belakangan ini dalam suatu produksi film layar lebar bergenre horor. Kuasa hukum Ratu Sofia menjelaskan
bahwa surat yang ia kirimkan oleh kliennya kepada rumah produksi merupakan jawaban atas somasi yang telah ia terima Ratu Sofia. Tidak ada somasi, saya tidak pernah mensomasi ibu saya dan papa saya tidak pernah. Sebenarnya masalah PH yang udah bercampur dengan masalah keluarga, jadi aku harap sih masalah keluarga aku harus selesaiin sendiri aja, aku bisa selesaiin sendiri. Pastinya saya kecewa, itulah kenapa ada kita hari ini di sini. Kami pada saat ini akan mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menurut kami itu sangat menyesatkan. Kenapa? Karena memang ada pemberitaan yang tidak benar, yang sangat merugikan pada klien kami terkait adanya berita klien kami telah mensomasi kepada orang tuanya atau kepada keluarganya. Jadi terkait hal itu kami nyatakan itu tidak benar. Kuasa hukum Ratu Sofia juga menjelaskan kronologi kliennya saling bersurat dengan pihak rumah produksi. Menurut kuasa hukumnya, pihaknya ketika itu hadir mewakili Ratu Sofia memenuhi undangan dari pihak rumah produksi. Dari pihak ayahnya, ketika itu hanya diwakili oleh ibu kandung Ratu Sofia dan kakak serta adiknya. Lalu setelah pertemuan tersebut, Ratu Sofia melalui pihak kuasa hukumnya pun mengirimkan surat kepada rumah produksi yang isinya berupa pernyataan dan penegasan tentang kontrak kerjasama dengan Ratu Sofia. Dalam surat tersebut tidak ditulis surat somasi, hanya surat penegasan saja karena itu bukan bersifat somasi. Isinya berupa respon Ratu Sofia atas somasi yang telah ia terima dari rumah produksi tersebut. Bahwa pada saat kami atau klien kami menerima somasi dan kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami pada saat somasi tersebut ada undangan dari pihak PT Has untuk hadir dan kami hadir selaku kuasa hukum mewakili klien kami. Setelah itu kami mengirimkan surat yang isinya terkait pernyataan dan penegasan sikap klien kami kepada pihak yang menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Has, yaitu ayah kandung. Jadi kami mengirimkan surat pernyataan dan penegasan, bukan somasi. Jadi tidak ada somasi sama sekali dari klien kami kepada orang tuanya. Adapun terkait mengenai surat pernyataan yang dimaksud oleh rekan saya adalah bentuk responsif dari klien kami, prinsipal klien kami, menugaskan kami sebagai kuasa hukum untuk tindak lanjut daripada hasil pertemuan. Kan sebelumnya ada somasi dari pihak PT Has yang ditujukan ke klien kami maupun ayahnya. Jadi pada saat adanya somasi tersebut juga disertai dengan adanya undangan. Jadi untuk menjaga yang namanya kooperatif dari klien kami, akhirnya kami datang pada saat undangan itu. Di situ kita dipertemukan juga dengan pihak dari keluarga, karena kebetulan juga bapaknya juga disomasi dan waktu itu diwakili oleh ibu dan adik-adik. Kuasa hukumnya pun menjelaskan isi surat somasi yang diterima kliennya Ratu Sofia, yaitu kliennya harus memenuhi kewajiban berupa melakukan promosi film layar lebar yang dibintanginya, di mana proses syutingnya telah selesai dilakukan. Pihak rumah produksi ketika itu juga menanyakan terkait surat kuasa Ratu Sofia kepada ayahnya, karena pembayaran untuk Ratu Sofia membintangi film layar lebar ternyata sudah diberikan pihak rumah produksi melalui ayahnya. Namun, Ratu Sofia sendiri hingga saat ini merasa belum menerima haknya sebagai aktris. Sehingga karena alasan itu, maka ia tidak hadir pada momen promosi film yang dibintanginya. Dalam surat pernyataannya kepada pihak rumah produksi, dijelaskan bahwa ia baru akan memenuhi permintaan untuk melakukan promosi film dengan jadwal yang sudah ditetapkan pihak rumah produksi, kalau ia sudah menerima hak-haknya sebagai aktris. Jadi somasi itu yang dilakukan oleh PT Has itu adalah terkait mengenai yang menurut PT Has ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh klien kami. Begitu pula juga ayahnya selaku yang menandatangani surat
perjanjian kerja tersebut. Jadi di dalam surat somasi tersebut fokusnya adalah Ratu harus melaksanakan yang namanya promosi. Terus juga terkait mengenai adanya pertanyaan dari pihak kuasa hukum PTHAS dalam somasinya, itu menanyakan mengenai surat kuasa. Terus juga kurang lebih ada pernyataan bahwa telah dilakukannya pembayaran terhadap untuk proses pembuatan film tersebut, yang dimana pembayaran tersebut telah diserahkan kepada ayah dari klien kami. Surat kuasa tersebut tidak pernah ada, yakni surat kuasa dari Ratu untuk memberikan kuasa kepada bapaknya. Itu yang pertama. Terus terkait mengenai teknis-teknis daripada terkait tadi mengenai promosi, terkait mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh Ratu untuk melaksanakan sesuai yang ada di dalam perjanjian. Kami membuat pertemuan dengan Ratu bahwa hasil dari pertemuan tersebut kami mendapatkan timeline yang harus saudara penuhi. Bagaimana tanggapan Ratu pada saat itu? Pada saat itu Ratu menanggapi bahwa ada hal-hal yang menurut Ratu harus terlebih dahulu terlaksana. Kenapa demikian harus terlaksana? Karena ada yang menurut Ratu selama proses menjalani syuting ada hak-hak yang belum diterima oleh Ratu. Kalau memang perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang mengakomodir hak-hak Ratu juga. Jadi ada permintaan. Maka daripada itu kami melakukan tindakan bersurat. Bersurat dalam hal ini bersurat kepada orang tua Ratu, yakni bapaknya, karena kebetulan waktu itu ayahnya hadir di dalam pertemuan kami dengan PTHAS. Jadi kami bersurat yang isi daripada surat tersebut adalah merupakan penegasan sikap dan bentuk daripada tanggapan Ratu terhadap adanya upaya untuk meminta Ratu melakukan promosi. Dari segi judul saja, kami tidak menyebutkan judul tersebut adalah somasi. Hanyalah bentuk pernyataan sikap. Nanti ada suratnya. Ratu Sofia juga menyebut ingin menyelesaikan masalah keluarganya secara pribadi atau secara kekeluargaan. Ia tidak ingin masalah pribadinya dengan keluarga, khususnya dengan sang ayah yang notabene juga adalah manajernya, menjadi konsumsi publik. Namun, terkait masalah dengan suatu rumah produksi yang telah mensomasi dirinya, ia menyerahkan kuasanya kepada kuasa hukumnya. Oke, kalau dari aku sebenarnya memang untuk permasalahan pribadiku dengan keluargaku itu memang harusnya aku menyelesaikan secara pribadi, bukan tidak untuk konsumsi publik. Tapi untuk permasalahan yang ada tentang persomasian ini sudah dijelaskan sama pihak lawyerku juga. Jadi memang kurang lebih seperti itu. Untuk saat ini aku capek juga dan memang tidak mau diperpanjang juga karena memang di sini sudah bercampur aduk dengan masalah keluarga ya, yang harusnya memang tidak menjadi konsumsi publik, tidak ada berniatan untuk menjadi konsumsi publik juga, tapi memang karena pihak HAS sudah membuka ini ke publik, jadi kita harus bikin pernyataan di sini. Di sisi lain, Ratu Sofia melalui akun sosial medianya pun meminta maaf. Lantas, apa pula gerangan yang membuat Ratu Sofia membuat permintaan maaf? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah prahara Ratu Sofia dengan suatu rumah produksi dan keluarganya, ia mengungkapkan sesuatu yang menohok dalam postingan di akun sosial media Instagramnya. Ia mengungkapkan bahwa saat ini
Ia hanya ingin meminta haknya. Permintaan itu diduga ditujukan Ratu Sofia kepada keluarganya. Karena dalam pernyataan selanjutnya, ia mengungkap bahwa selama ini dirinya merasa tidak dihargai oleh keluarganya. Padahal ia sudah bekerja memeras keringat. Permasalahan yang saya alami kali ini bukan sebatas demi siapapun dan apapun. Di sini saya hanya ingin minta hak saya. Selama ini bekerja dan tidak dihargai oleh keluarga saya. Saya ini hanya seorang anak yang ingin hidup bahagia, tenang dan menjalani hidup dengan baik sesuai jalan yang saya pilih, tanpa adanya penggiringan opini maupun fitnahan yang sudah terjadi selama kurang lebih 2 tahun ini terhadap diri saya. Tak hanya itu, Ratu Sofia pun minta maaf atas kegaduhan yang terjadi di sosial media terkait berita mengenai dirinya selama 2 tahun belakangan ini. Saya dengan rendah hati amat sangat memohon maaf kepada kalian semua atas kegaduhan yang terjadi selama 2 tahun ini. Saya tidak pernah berniat menjadikan masalah keluarga saya menjadi konsumsi publik. Dan bagi teman-teman yang mengingatkan saya sangat berterima kasih. Lantas, masalah apa gerangan yang selama ini terjadi antara Ratu Sofia dan keluarganya yang seakan menjadi bara yang tak terpadamkan? Menyeruak pula tangis Ibunda Sofia yang minta anaknya pulang ke rumah. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Ibunda Ratu Sofia yaitu Intan Mastura sebelumnya telah menceritakan bahwa ketika suaminya sempat menolak proyek film horor yang dibintangi putrinya belakangan ini lantaran ada adegan tertentu. Namun setelah berdiskusi dengan Ratu Sofia, akhirnya sang ayah selaku manajernya menyetujui Ratu Sofia menerima kontrak film tersebut. Sehingga menurut keterangan ibundanya dan juga pihak suatu rumah produksi, mengungkap bahwa tidak ada pemaksaan apapun terhadap Ratu Sofia untuk menerima peran yang ditawarkan. Apalagi dengan adegan-adegan yang ada dalam film tersebut. Namun ketika syuting selesai dan pihak rumah produksi hendak melakukan promosi, Ratu Sofia seakan menghilang di telan bumi. Awalnya memang ayahnya nggak setuju ya? Iya, ayahnya nggak setuju. Gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya namanya Ratu Sofia. Pertama bapaknya nggak mau film ini karena pas ditawarin, pas baca sinopsis ada adegan apa gitu, maksudnya yang agak gitulah, cuman dijelaskan ini hanya gambaran saja. Terus karena ceritanya yang menarik, Ratu bilang, "Mama, ini bagus ceritanya, Ma." Jadi kalau dibilang misalnya dia nggak mau karena kami yang memaksa, itu bohong, itu nggak ada. Saya punya bukti semua. Kebetulan saya kan suka video-videoin anak-anak saya kalau lagi preskon atau lagi syuting apa gitu. Jadi saya ada buktinya. Dianya pengen banget film ini dan dia yang akan meyakinkan orang tuanya untuk tetap ngambil film ini. Memang ratunya fine aja, dianya mau, pas saat reading pun dia aman gitu ya. Saat syuting juga fine-fine aja. Tolong jangan menyampaikan hal hakiki yang telah desain. Jika Anda berdalih seperti disampaikan, ini adalah Intan kami, adalah bapak saudari, maka ingat, Anda menyepakati hal ini. Kalau Anda dipaksa atau terpaksa melakukan persyutingan film ini, maka film ini tidak akan rilis, tidak akan jadi. Anda itu secara analoginya telah berbuat, melakukan apa yang diarahkan dalam film ini sebagaimana disepakati, sehingga film ini bisa jadi, gitu. Kalau kami memaksa Anda atau kami
Anda melakukan secara terpaksa, hal impossible barangkali terjadi. Sang ibunda Ratu Sofia sembari menangis sedih menyampaikan kepada putrinya bahwa pintu rumahnya selalu terbuka untuk kehadiran Ratu Sofia. Hanya satu pinta dari sosok yang telah melahirkannya ini, yaitu agar Ratu Sofia segera pulang. Rupanya sudah 2 tahun sang ibunda memendam kerinduan untuk bertemu putrinya. Sang ibunda pun berdoa agar Ratu Sofia diselamatkan imannya dan kembali ke pangkuan ibunda tanpa cacat. Udah hampir 2 tahun. Mama cuma mau bilang ke Ratu, nak, pintu rumah selalu terbuka 24 jam buat Ratu. Mau Ratu jadi bangkai pun tinggal tulang belulang, Ratu tetap anak Mama. Mau Mama seberang lautan pun untuk cari Ratu akan Mama lakukan, akan Mama tunggu Ratu. Jaga sholatnya kayak Mama ajarkan. Jangan lupa setiap subuh Ratu ngaji Al-Waqiah kayak Mama ajarkan. Setiap maghrib Al-Muluk. Mama doakan selalu di sujud terakhir Mama. Semoga Ratu diselamatkan iman terutama. Kembali ke Mama tanpa cacat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ratu tetap anak Mama. Ingat nak, proses kita berangkat dari Aceh untuk menggapai cita-cita Ratu Mama wujudkan sama Papa. Kita bersusah payah, latihan teater, casting kesana kemari. Papa udah mewujudkan cita-cita kalian. Papa berkorban demi kalian. Pulang ya. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.